Apa iya buku ikut ngebantu kalian bisa dengan mudah meraih yang namanya 100 juta pertama, atau bahkan dengan baca buku, dengan ningkatin literasi buku kalian atau literasi membaca kalian bisa ngebuat kalian menjadi kaya raya? Ya tentunya nggak mungkin ya. Karena memang buku sendiri sebenarnya bukan barang investasi yang kemudian kalian bisa tanam dalam bentuk Bitcoin, maybe nggak kayak gitu. Tapi memang keberadaan yang namanya buku itu menjadi salah satu instrumen penting untuk nambah literasi kalian, untuk ngebuat kalian bisa lebih survive gitu dalam menghadapi ini hidup, terlebih dengan kondisi sekarang yang memang harus dituntut dengan multi skill yang memadai dan tentunya multi pengetahuan yang benar-benar memadai. Bahkan beberapa konglo di luar sana itu seringkali ngerekomendasiin beberapa buku yang harus dan patut kalian baca untuk kemudian meningkatin pengetahuan kalian, terlebih untuk di urusan finansialnya kalian. Well, sebagai seorang pengusaha atau bahkan seorang pebisnis atau bahkan pelaku usaha kecil sekalipun, seberapa penting sih keberadaan buku untuk menjadi pegangan bagi usaha kalian atau bahkan bagi fasilitas untuk nambah literasi kalian? Itu menjadi hal-hal yang sangat penting dan urgent juga. Karena memang saya pribadi ngejalanin usaha saya juga sebenarnya terinspirasi dengan beberapa buku yang pernah saya baca, dan hal itu ngebuat saya menjadi sedikit lebih nge-trigger gitu. Kalau misalkan ya keberadaan literasi buku memang nggak ngebuat kita langsung menjadi kaya, enggak, tapi ngebuat kita langsung benar-benar sedikit nge-trigger atau bahkan sedikit termotivasi untuk menjadi lebih baik lagi, atau bahkan sedikit memulai yang namanya keberadaan usaha kalian yang udah kalian impikan gitu. Nah, kali ini saya bukan ngerekomendasiin sih, saya hanya mau ngasih tahu kalian beberapa buku yang sering kali saya baca secara berulang-ulang. Kalau memang keinginan kalian untuk menjadi pelaku usaha yang bukan kategori yang sukses ya, minimal bisa langsung segera memulai aja dulu. Dan ada beberapa buku yang saat ini saya punya ya. Buku ini sendiri sebenarnya buku yang saya beli dari duit saya sendiri tentunya, yang saya dapat dari keuntungan usaha saya, yang kemudian saya beli untuk beberapa buku yang memang sedikit menginspirasi saya untuk gimana caranya kita memulai usaha dengan lebih baik lagi. Apa aja itu? Saya nggak ngerekomendasiin top 3 atau 5 top buku yang benar-benar ngeliterasi saya, enggak. Tapi minimal ketika kalian ngebaca buku ini bisa ngebuat kalian tuh, oh ternyata harus seperti ini gitu. Nah, ada salah satu buku ini sebenarnya buku yang bukan mengawali yang saya ngebaca buku ini di tahun 2017 atau mungkin 2018 atau mungkin di 2016, lupa juga saya. Yang jelas saya mulai usaha saya itu di 2017 barengan sama teman, dan salah satu buku yang menginspirasi saya untuk lu action aja deh, gak usah terlalu banyak konsep, gak usah terlalu banyak mikir gitu kan, ini duitnya dari mana, mulai aja dulu. Nah, ini salah satu buku yang ngebuat saya itu langsung memulai. Apa itu? Ini dia. Ini sangat bestseller banget ya, bestseller banget, The Power of Kepepet, yang ditulis oleh siapa nih? Lupa juga saya yang nulisnya nih. Jaya Setiabudi atau yang biasa dipanggil Mas J. Ini buku saya baca dari 2017 atau 2016, dan saya ngerekomendasiin buku ini ya. Ini sebenarnya bukan sequel ya, tapi selain dari buku ini ada juga beberapa buku dengan topik yang kurang lebih hampir sama, The Power of Kepepet juga, cuman entah series 1 atau series 2 lupa juga saya. Dan kalau ini kalau nggak salah yang paling pertamanya sih. Dan buku ini ngajarin kita gimana caranya bukan tanpa plan ya, tapi untuk
langsung memulai saja. Intinya sih seperti itu ya. Intinya seperti itu. Entah lu punya modal atau bahkan lu nggak punya modal, ketika lu udah komit untuk ya udah deh mulai aja dulu, ya udah itu pasti bakal ngalir sendiri jalannya. Mau cara paling awamnya itu kan pokoknya nggak punya modal nih, ya udah ke toko produksi aja dulu, ambil samplingnya, foto-foto, kamu mau promo by sosial media, IG atau mungkin Facebook. Itu menjadi cara yang paling sederhana banget untuk memulai usaha kalian, apalagi kalau misalkan di sektor produksi merchandise atau bahkan souvenir ya. Itu buku yang pertama. Ini saya nggak bisa lama-lama karena memang waktu saya juga kepepet ya, hanya 10 menitan di tiap konten yang bakal saya kasih ke kalian. Nah, sebenarnya ada buku yang sudah pernah saya baca dan itu juga sedikit banyak berpengaruh. Mungkin kalian sudah banyak tahu juga, Rich Poor of Dead nih, yang nulis tuh Roy Kiyosaki lah kalau nggak salah. Itu recommended juga. Dan satu lagi ada berapa nih? Ada 4 atau 5. Selain The Power of KPP tadi, karya dari Jaya Setiabudi ya, yang inspiring banget kalau misalkan kalian pengen baca buku itu untuk mulai usaha kalian. Saya punya 1, 2, 3, 4 buku lagi. Nah, ini dari orang yang seringkali ngegoblok-goblokin kita ya. Bahkan video clippernya itu seringkali lewat di beranda saya, yang seringkali bilang kayak gini, kalau misalkan ada manusia yang udah dikasih modal, nanya mau usaha apa ya, tunjukin usahanya, gimana cara marketingnya ya, tunjukin cara marketingnya, ya udah deh, kalau orang kayak gitu udah mati aja. Bob Sadino nih, belajar goblok dari Bob Sadino. Ini karya dari mana nih, siapa sih penulisnya nih, mana penulisnya, Dodi Mawardi. Ini recommended banget kalau misalnya kalian pengen sedikit belajar terkait proses berwirausaha, karya dari gimana caranya proses berwirausaha dari Bob Sadino. Fun fact-nya, Bob Sadino itu sebenarnya bukan benar-benar pengusaha murni ya. Dia salah satu pengusaha yang awalnya itu bekerja di salah satu perusahaan yang ada di Amerika. Di bukunya dijelasin ya, dia sebelumnya sebenarnya pengusaha yang berawal dari pekerja gitu, karyawan di salah satu perusahaan yang di US. Kemudian dia balik ke Indonesia. Istrinya kebetulan salah satu mantan bankir di Bank Indonesia ya, entahlah pegawai di Bank Indonesia atau mungkin bankirnya atau apalah. Nah, dijelasin di buku ini, dan saya merekomendasikan kalian buat ngebaca buku ini ya, karena memang ini ikut menginspirasi lah sedikit banyak terkait kenapa kalian tuh harus berwirausaha. Dan di sini juga dijelasin kalau ya itu, kalau misalkan kalian berwirausaha maksudnya dengan rencana terus-terusan, ya nggak akan terrealisasi, bener ya, nggak akan terrealisasi. Ini buku yang ikut menginspirasi juga, dimana sosok dari Mary Riana itu salah satu influence yang sampai detik ini masih terus existing ya. Ini bukunya, saya ngebaca buku ini dari zaman kuliah sih, dan di sini ngejelasin terkait soal sepak terjang dari sosok Mary Riana ya. Siapa yang nggak tahu Mary Riana ini? Ini mungkin yang terakhir, karena memang saya baru punya buku ini, baru 3 atau bahkan 4 buku terakhir. Morgan Housel, The Psychology of Money. Ini keren banget ya. Ini ngajarin kalian untuk benar setidaknya tuh sadar ya, kalau uang itu dicetak. Dengan baca buku ini kalian sedikit sadar kalau dia ngajarin ya, kalau untuk di slide terakhirnya, di slide tambahan, intinya sih sebenarnya hal yang sudah diajarin oleh agama sebenarnya, terkait soal sifat kesederhanaan. Itu menjadi hal yang penting untuk nggak terlalu begitu tamak ya,
maksudnya nggak terlalu begitu rakus ya, dengan keberadaan dunia. Sebenarnya sudah diajarin ya di agama, cuman memang di Morgan Housel ini sendiri ikut diterangin hal-hal yang memang sedikit lebih masuk akal gitu. Well, udah hampir 10 menit. Yang jelas, apapun alasan atau bahkan cara kalian untuk nge-trigger diri kalian untuk kemudian memulai usaha, whatever, apapun itu. Dan kalau saya secara pribadi, itu memang salah satu caranya hanya dengan baca buku. Karena menurut saya, baca buku itu ibarat ngebuka jendela baru. Kalau Oprah Winfrey bilang kan, Oprah Winfrey itu salah satu presenter yang sangat terkenal di US. Buku itu ibarat jendela dunia. Ketika kalian membaca dari halaman per halaman, itu kayak ngebuka jendela baru yang sebelumnya nggak pernah kalian buka. Well, tambah literasi kalian untuk menjadi pengusaha yang lebih sukses di luar sana. Thank you, bye-bye, dadah.